Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, kelas PBSA semester 6. Memberi ulasan tentang bank itu. Apa sih itu bank? Pasti orang luar itu mikir bank itu pasti ada sangkut pautnya dengan uang. Karena kenapa? Pasti banyak orang umum, orang awam itu mikirnya, oh bank berarti itu tempat buat menyimpan uang. Berarti di bank itu banyak uang gitu. Kenapa saya bilang kalau masyarakat umum mendengar kata bank itu pasti ada hubungannya dengan uang. Yang perlu kalian tahu, bukan hanya bank itu tempat untuk menyimpan uang, tapi kita juga bisa mendapatkan uang dari bank. Caranya gampang banget, tinggal kita pinjam ke bank, tapi asal kita harus bayar dengan cicilan yang sudah ditentukan oleh bank itu. Jadi bank itu bukan hanya tempat untuk menyimpan uang, tapi bisa juga untuk kita meminjam uang. Dan bank bukan hanya suatu lembaga konvensional, tapi juga bank ada lembaga syariahnya juga. Jadi tidak semua bank itu berbasis bunga. Jadi kadang banyak halayak umum berpikir itu bahwa bank konven sama bank syariah itu sama saja gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu ilmunya, bank syariah konven dan bank syariah itu beda. Karena bank konven itu menggunakan bunga dan bank syariah itu memberi hasil. Mungkin itu saja ulasan tentang bank dari saya. Nah, saya akan mencontohkan salah satu profesi yang sudah dipelajari di kelas, yaitu teller. Jadi saya akan mempraktekkan profesi menjadi teller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, dengan saya Husnul Khotimah. Ada yang bisa saya bantu? Ibu mau menabung? Boleh saya minta buku tabungan dan slip tabungannya Ibu? Dengan atas nama Ibu sendiri ya, Ibu Ayu Asari. Boleh saya minta tanda pengenalnya Ibu? Ya. Boleh saya minta jumlah uangnya? Silakan Ibu lihat di alat penghitung ya. Uangnya 100 lembar, nominalnya semua 1 juta. Mohon ditunggu sebentar Ibu ya. Saya akan proses untuk setor tunainya. Coba ini dicek kembali Ibu, apa sudah sesuai dananya yang masuk. Jika sudah sesuai, tolong tanda tangan di sebelah sini. Jika sudah, ini tanda pengenalnya. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi gitu, jadi teller tuh begitu. Dan yang selanjutnya itu kelemahan dan kelebihan menjadi seorang teller, customer service, dan satpam. Yang pertama itu kelemahan menjadi teller. Kelemahannya itu kalau menjadi teller itu kita itu kalau ada uang yang hilang, kita itu harus juga bertanggung jawab. Dan menjadi teller itu kita harus selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Karena kenapa? Teller itu kalau kita ke bank pasti itu ada di depan. Jadi gitu. Nah, keuntungannya menjadi teller pasti gajinya gede. Jenjang karirnya itu jelas kalau menjadi teller. Yang kedua yaitu keuntungan dan kelebihan menjadi customer service. Kalau keuntungan menjadi kelemahan dulu nih. Kelemahan menjadi customer service itu kita dapat omelan dari orang. So itu pasti. Yang kedua itu sama, kita harus tersenyum dalam keadaan apapun, meskipun kita itu bad mood atau apa, jadi kita itu harus tersenyum. Dan yang ketiga, kita harus tetap
berperilaku baik itu pasti, berpenampilan baik juga. Dan karena kenapa itu akan menjadi garda terdepan suatu bank. Jadi menjadi customer service itu selain kita harus tersenyum, kita harus baik kepada nasabah. Kelemahannya menjadi customer service itu kan kelemahannya ya. Selanjutnya tuh kelebihannya ya. Kelebihannya itu kita dapat membolak-balikkan fakta. Jadi kita akan pintar ngomong karena kita sering berinteraksi dengan banyak orang gitu. Maksudnya dengan banyak nasabah gitu. Terus kita bisa membaca psikologi seseorang. Mungkin itu aja ya. Kalau keuntungan dan kelebihan satpam, keuntungan menjadi satpam itu gajinya pasti ya besar juga, bisa melatih kedisiplinan kita, terus bisa bertanggung jawab. Itu harus, keuntungannya itu bisa melatih kedisiplinan dan tanggung jawab kita. Kalau kelemahannya ya sama, satpam tuh harus ramah, harus baik juga dalam keadaan apapun. Karena kalau kita masuk ke dalam bank, kalau kita datang ke bank, pasti yang di depan itu pasti satpam. Kalau kesannya satpamnya sudah nggak baik, pasti mikirnya orang-orang itu juga, pegawainya yang di dalam juga nggak baik gitu. Dan kelemahannya juga tugasnya berat. Kenapa? Karena satpam itu kan menjaga gitu. Jadi kalau kayak ada tangan, pasti yang disalin itu juga satpam gitu. Nah, dari ketiga profesi tersebut, mana yang harus menjadi garda terdepan dari kelemahan dan kelebihannya? Menurutku itu yang harus itu tetap senyum, perilaku baik, dan berpenampilan yang baik. Itu karena pokoknya ada 3 itu: sopan, salam, sopan, dan santun. Itu garda terdepannya. Dan senyum, jadi 4. Pokoknya intinya dari kelemahan dan kelebihan dari ketiga profesi tersebut, kita harus tersenyum, sopan, salam, dan santun gitu. Nah, kalau kemarin dalam mencari nasabah, apa sih tantangannya gitu atau hambatannya ya? Paling susahnya itu sama karena sekarang karena pandemi COVID, jadi susah orang itu yang mau menabung. Terus juga kita kan saya pribadi nggak punya lembaga atau nggak punya bank, jadi itu membuat nasabah itu sulit dipercaya. Karena kenapa? Takut uangnya dibawa lari lah, takut kenapa lah. Terus pertanyaannya yang lucu gini lagi, kadang saya bingung gitu, ibu mau nggak menabung di saya? Pasti itu nanya ibunya, mau nabung buat apa gitu kan, emang kamu siapa gitu. Pasti pertanyaan begitu. Jadi sulitnya itu buat mencari alasan menjawab dari nasabah pertanyaan tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya susahnya sih itu sih, nggak sulit untuk mendapat kepercayaan dari nasabah gitu. Karena itu kan saya pribadi yang menawarkan. Mungkin kalau saya kerja di bank, mungkin itu bisa dipercaya sama nasabah. Tapi berhubung karena itu kepada saya pribadi, mungkin nasabah itu sulit gitu untuk mempercayakan uangnya atau dananya kepada saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.